Muhammad SAW. Sus mana? Saudara mengatakan mengajar 3 tahun. Mana ajarannya? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Orang Yahudi hari ini kalau menerjemahkan kemudian kitab Torahnya mereka ke dalam bahasa Arab, Tuhan Hasem mereka terjemahkan dengan kata Allah. Itu yang perlu Anda catat. Karena di dalam Kejadian 17:8, wahai Abraham, aku akan mengangkat sebuah perjanjian kekal untukmu, untuk anak-anakmu, untuk keturunanmu secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka, Tuhan dari Nabi Ismail, Tuhan dari Nabi Ishak, keturunannya secara turun-temurun. Jadi jangan Anda mengatakan Tuhan lain. Justru Kristen ini yang Tuhan lain, yaitu Yesus. Jadi ketika Anda berbicara kemudian tentang kenapa harus Nabi Ismail, karena hanya dari keturunan Nabi Ismail lah kemudian suara Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu berkumandang ke seluruh penjuru bumi. Di dalam Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan dan pemerintahan tidak akan berpindah dari Yehuda sebelum dia yang berhak itu datang. Dia ini siapa? Dia ini siapa? Ia menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa yang menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Orang Yahudi? Tak mungkin. Adakah Yesus menaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa? Tak mungkin. Adakah Yesus menaklukkan hukum kepada orang Roma? Tidak. Adakah Yesus kemudian kepada orang Belanda? Tidak. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW jelas dia diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah Muhammad SAW diutus, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wan nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kami utus engkau wahai Nabi Muhammad tiada melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan, meskipun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Rasulullah diutus untuk menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh umat manusia. Yesus tunjukkan dalilnya, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Tidak akan tulis di dalam Kejadian 49:10 dan Yesaya 60. Di situ jelas bahwa dari keturunan Khedar, keturunan Nebayot akan menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya, baik. Silakan. Baik. Ya, jadi tadi dalam komentar awal beliau mengatakan bahwa untuk Ulangan 34 ayat 10 Yesus tidak akan lolos. Tapi kan saya menunjukkan tadi kesalahan penafsiran dia itu adalah dia tidak memperhatikan, tidak memperhatikan konteks ayat itu, yaitu ayat 10 dan ayat 11 sampai 12. Dia cuma lihat kalimatnya saja, yaitu bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Tadi kan saya sudah tunjukkan bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Tidak bisa ambil itu karena itu jadi soal, karena setelah Musa itu masih bangkit banyak nabi dari Israel. Kalau begitu arti apa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel? Artinya dihubungkan dengan ayat 10, yaitu seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka. Lalu ayat 11 sampai 12 yaitu dalam urusan mujizat, tanda-tanda yang dilakukannya. Dengan kata lain, sampai pada bagian itu tidak ada nabi yang bangkit dari antara orang Israel yang seperti Musa yang berhadapan muka dan yang melakukan mujizat-mujizat. Jadi bukan soal tidak bikin mujizat. Nanti kan kita bisa lihat, Yesus bikin mujizat lebih banyak dari Musa. Justru Muhammad yang tidak pernah ada mujizatnya. Jadi, saya pakai argumentasi ini, tapi ya, dia tidak bahas argumentasi saya, tapi dia hanya cuma berkata lagi bahwa Yesus tidak lolos. Ya kalau ngomong begitu, ya semua orang juga bisa. Kedua, bahwa itu dari kalangan Ismail karena tidak ada bangsa lain yang akhirnya turun kitab. Nah inilah yang saya kira problemnya semua ini, kelihatannya perlu belajar hermeneutics Alkitab dengan baik. Karena saya kasih tahu ya, ada di dalam hermeneutics Alkitab itu ada dua istilah yang mirip, yaitu eksegesis dan eisegesis. Eksegesis itu narik keluar
sebuah pemahaman itu ditarik keluar dari teks, baru diartikan. Tapi eisegesis itu kita memasukkan sesuatu ke dalam teks. Kita sudah mempunyai peranggapan, lalu memaksakan teks untuk cocok dengan pandangan kita. Waktu saya mengatakan bahwa nabi yang datang itu dari antara orang Israel, saya tunjukkan dari konteksnya, dari dalam teks konteksnya mulai dari ayat 1 bahkan. Sehingga bahkan juga di seluruh kitab Ulangan, bahwa frase semacam itu tidak bisa diartikan di luar Israel. Nah, tapi kalau ketika semua mengatakan bahwa, kenapa Ismail? Karena di antara semua bangsa itu hanya Ismail yang datang. Berarti dia melompat keluar dari teks, mengambil sesuatu dari luar lalu memaksakan masuk ke sana. Itu eisegesis dan itu haram di dalam hermeneutik Alkitab. Makanya saya bilang belajar hermeneutik yang bagus. Kalau tidak jadi tafsirnya comot-comot ayat sesukanya. Ya. Lalu kalau ditanya, di mana firman ditaruh di mulutnya? Ya Yesus ngajar selama 3 tahun itu apa? Kan firman. Kalau Anda memikirkan firman hanya sebatas pada kitab, nah itu jadi soal. Tapi firman ditaruh di mulutnya artinya waktu dia datang ke dalam dunia, dia mengeluarkan perintah-perintah atau firman Tuhan yang disampaikan melalui mulutnya. Selama dia 3 tahun dia bikin apa? Dia memberitakan firman kan? Dia ngajar selama 3 tahun itu. Ya. Waktu saya bilang Ulangan 34 bukan ditulis oleh Musa, ya ada dasarnya karena pada waktu itu kan masa Musa cerita tentang kematiannya sendiri. Lalu kalau itu dikatakan, saya mengakui bahwa Ulangan 34 bukan wahyu, bukan firman. Lah, saya bilang itu bukan ditulis oleh Musa, tapi bukan wahyu. Memangnya firman hanya bisa ditulis oleh Musa? Lalu kalau dikatakan Nabi Ismail kepadanya dijanjikan akan datang raja-raja. Ya kan yang dia dijanjikan datang raja-raja, bukan Nabi. Yang dibicarakan di sini kan Nabi, bukan raja. Jadi, saya kira Suma membuat penafsiran yang fatal dengan memasukkan ide dari luar ke dalam teks yang jelas-jelas teks itu mengatakan dari kalangan Israel sendiri. Demikian. Iya. Jadi kalau saudara Esra berbicara mengenai hermeneutika dan seterusnya, itu adalah dapur Kristen terhadap kitabnya orang Yahudi, Bung. Silakan aja. Anda mau melakukan eksegesis apapun terhadap kitabnya orang, silakan aja. Tapi ini kita sedang berbicara tentang oknum yang sama seperti Musa. Jadi seindah apapun kemudian ilmu yang Anda punya tentang hermeneutika dan seterusnya, itu tidak akan pernah bisa menggantikan orang yang sama seperti Musa itu. Silakan Anda dengan keilmuan saudara, silakan. Tapi apakah Yesus kemudian sama seperti Musa? Tak ada kesamaan 1% pun. Apatah lagi ketika berbicara mengenai Ulangan 34. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Berarti harus ada nabi di luar Bani Israel yang berhadapan muka dengan muka bersama dengan Tuhan, sehingga nabi itu sama seperti Musa. Kembali ke Ulangan 18 nomor 18 tadi. Nah, apakah Yesus berhadapan muka? Di mana dia berhadapan muka dengan Tuhan? Tak ada dalilnya. Kalau di Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu jelas itu. Bagaimana kemudian baginda Rasul Muhammad SAW berhadapan muka dengan Tuhan pencipta langit dan bumi tanpa perantara. Oke? Nah, sekarang kita lihat Ulangan 34. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nabi yang kayak mana? Yang memiliki tanda mukjizat. Jadi kalau Yesus ada berjuta mukjizat, itu tidak menjadi aturan, tidak menjadi acuan, tidak menjadi sesuatu yang menjadi dasar untuk mendudukkan dia sama seperti Musa. Karena sebanyak apapun mukjizat Yesus, tidak ada lagi nabi dari Bani Israel terkait dengan mukjizat. Nabi Musa belah lautan, baginda Rasulullah Muhammad SAW belah bulan. Apa masalahnya kemudian? Dalam hal segala tanda-tanda yang diberikan kemudian oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tanda-tanda yang diberikan kemudian Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kemudian pewahyuan itu datang, bagaimana kemudian para malaikat itu datang untuk menyampaikan firman kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi hal itu terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Kalaupun ada, tidak sama seperti Musa. Ini dalil.
Jadi kalau Anda mengatakan dalil ini kemudian menceritakan masih banyak nabi-nabi, tapi yang sama seperti Musa, berdasarkan dalil ini tidak ada lagi yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun. Nah, hal-hal yang terjadi sama seperti Musa inilah, tentang mujizat, tentang tanda-tanda, kemudian kebangkitan di antara orang-orang yang ada di tengah kaumnya tersebut, kemudian pembebasan dari tanah Mesir terhadap penindasan Fir'aun, terhadap orang-orang yang kemudian ingin melakukan kekuasaan dan penindasan kepada umat yang datang kepada Nabi Musa, itu harus sama dilakukan oleh Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Yesus ada enggak? Tak ada. Anda mau mendudukkan Yesus ini di mana? Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan dengan sangat jelas, wanitan sefer aser luyada sefer lomar kira nah sefa amar lo yadati sefer. Di situ dikatakan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baca ikra, maka dia akan mengatakan lo yadati sefer, aku tidak dapat membaca. Ini siapa? Ini firman Tuhan yang datang kepada Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Kenapa? Karena kitab itu kitab termaterai. Oleh karena kitab itu termaterai, maka semua yang ada di dalam isi sebuah kitab ini harus berasal dari firman Tuhan yang ditaruh pada Nabi, yang mulut Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Nah sekarang mana firman itu? Oh, dia mengajar 3 tahun. Musa mengajar Torah berapa tahun? 3 tahun? Oh tidak. Musa menerima hukum Taurat dengan ketetapan dan hukum-hukum yang ada di dalamnya itu berangsur-angsur, bertahap-tahap, sama seperti Al-Quran yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, bertahap-tahap, berangsur-angsur. Yesus mana? Firman yang ditaruh di mulutnya itu mana? Saudara mengatakan mengajar 3 tahun. Mana ajarannya? Mana? Kitabnya di mana? Yang hafal siapa? Tak ada. Nabi Musa alaihissalam kitabnya ada, Nabi Muhammad SAW kitabnya ada. Yesus kitabnya mana? Kitabnya Yesus ada. Berarti firman Tuhan bukan di mulut Yesus, firman Tuhan adanya di baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi ini banyak hal yang dibicarakan ya, tapi saya waktu yang terbatas saya menyampaikan beberapa yang saya ingat saja. Jadi ketika saya menunjukkan bahwa itu membutuhkan hermeneutik yang bagus. Lalu beliau bilang bahwa hermeneutik tidak bisa gantikan orang seperti Musa. Lah siapa yang mau menggantikan orang seperti Musa itu dengan hermeneutik? Justru pendekatan hermeneutik yang baik itu yang bisa menentukan siapa orangnya di sana, ya. Nah, makanya justru pendekatan hermeneutika yang saya bangun, yaitu bahwa satu ayat itu tak boleh dilepaskan dari konteksnya, maka memastikan bahwa Nabi itu harus dari kalangan orang Israel. Itu hermeneutika itu justru membuktikan bahwa Nabi seperti Musa harus dari kalangan orang Israel. Bukan hermeneutikanya dibuat untuk menggantikan orang itu yang seperti Musa. Itu tidak memahami apa yang saya maksudkan. Jadi sekali lagi bahwa ya silakanlah, ini sudah mau berakhir. Silakanlah berargumentasi bahwa itu adalah Ismail. Tapi ingat bahwa Anda tak bisa menunjukkan dari dalam teks untuk membenarkan bahwa itu adalah Nabi dari luar orang Israel. Dan saya menunjukkan dari teks bahwa Nabi itu dari kalangan orang Israel. Kalau dikatakan bahwa Yesus tidak memiliki kesamaan sama sekali, 1% juga tidak ada. Lah tadi kan saya sudah sampaikan sejumlah hal itu. Ya, walaupun mungkin kita tidak sempat memperdebatkan itu, tapi kan sudah saya katakan itu. Lalu kalau dikatakan bahwa Ulangan 34 itu, ya lagi persoalannya sama, harus Nabi dari luar Israel. Tapi kan kita bisa lihat bahwa konteksnya di Ulangan pasal 18 itu, seorang Nabi seperti aku akan datang. Lalu Ulangan 34 ayat 10 bahwa tidak ada lagi Nabi yang datang, konteksnya itu di ayat 10 dan ayat 11, 12, itu berarti bahwa tidak boleh diartikan bahwa menganulir Nabi dari luar menganulir Nabi dari dalam Israel, dan berarti Nabinya harus dari luar Israel. Lalu soal firman di mulut ya. Tadi saya sudah tunjukkan firman itu di mulut dia itu waktu dia 3 tahun itu dia mengajar. Lalu ditanya mana kitabnya? Lah, teks itu tidak bilang soal kitab kok. Soal firman di mulutnya. Jadi dia menyampaikan firman. Firman yang disampaikan ditulis oleh para penulis Alkitab. Tapi kan tidak ada keharusan dalam teks itu bahwa
firman ada di dalam mulutnya, berarti dia sendiri harus menulis sebuah kitab kan? Keharusan dari mana? Siapa Suma yang harus mengharuskan bahwa Yesus harus punya kitab? Padahal teks itu tidak mengatakan harus punya kitab. Ya. Cukup? Oke, Pak Esra, Pak Suma ini yang tanggapan terakhir Pak Suma, dan beta catat 2 poin saja yang supaya jangan terlalu Pak Esra mengatakan bahwa saya menunjukkan dari teks, tapi Pak Suma tidak punya argumen menurut teks, gitu. Jadi beta pikir juga tadi Pak Suma mendasarkan pada Al-Quran, ya itu juga terserah Pak Suma, tapi Pak Esra maunya harus dari teks, ya itu terserah Pak Esra juga, ya masing-masing dengan argumen masing-masing. Kemudian Pak Esra yang terakhir itu bicara teks, itu bicara soal firman di mulut, bukan soal kitab. Jadi keharusan di mana harus kitab gitu. Jadi firman di mulut itu menurut Pak Esra. Jadi silakan maksimalkan 5 menit terakhir ini Pak Suma untuk kita akhiri babak kedua. Silakan. Oke, baik. Di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Yesaya 21 diterangkan ucapan ilahi, ucapan Tuhan terhadap Arab. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergilah, sambutlah orang yang mengungsi dengan roti, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang. Ya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhanku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemana-pemana yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal dalam jumlah kecil saja, karena Tuhan Elohim Israel telah menyatakan demikian. Al-Quran kemudian, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sesungguhnya Tuhan Allah telah mengutus seorang rasul kepada kalian yang menjadi saksi terhadap kalian, sebagaimana kami dulu pernah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Berarti rasul yang dimaksud di sini adalah rasul yang sama yang pernah diutus kepada Fir'aun. Siapa yang diutus kepada Fir'aun? Nabi Musa alaihissalam, nabi yang sama kemudian diutus kepada kaum yang datang setelahnya, yaitu kepada orang Arab, dan kemudian diajarkan untuk seluruh umat manusia. Nah sekarang ketika saudara berbicara mengenai Yesus, sederhana kok itu. Di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada lagi nabi yang bangkit di tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Berarti Rasulullah Muhammad SAW masih punya potensi untuk di situ. Kenapa? Karena dia bukan Bani Israel. Yesus sama sekali tak bisa lagi. Mau apa, saudara? Tidak bisa Yesus tampil di situ, karena di tengah-tengah Bani Israel tidak ada lagi nabi yang sama seperti Nabi Musa. Yesus tidak punya ruang. Ini harus Anda sikapi. Kalau di situ dikatakan dalam Ulangan 18 nomor 18 dan seterusnya, kemudian bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW, tak mengapa kami tidak butuh kitab itu untuk kami menabikan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan saudara membutuhkan kitabnya Yahudi untuk menabikan Yesus, tapi sayangnya dia Anda jadikan sebagai Tuhan. Ini sangat-sangat harus Anda jadikan sebagai materi di dalam mengajar jemaat saudara. Kenapa? Karena ternyata kalau kita berbicara mengenai Nabi Musa, dari aspek manapun, itu tidak ada sedikit pun yang sama seperti Yesus. Anda mengatakan Yesus itu Nabi, faktanya Anda menuhankan dia. Nabi Musa Nabi, apakah dia dituhankan? Tidak, berarti gugur. Apalagi Yesus Anda ajarkan dari tengah-tengah Bani Israel. Oke, Musa juga di tengah-tengah Bani Israel. Sama kata saudara. Tapi endingnya kemudian Nabi Musa tidak ditolak, Yesus ditolak. Lagi-lagi tidak sama. Nabi Musa tidak dituhankan, Yesus dituhankan. Lagi-lagi tidak sama. Sedangkan Ulangan 18-nya dengan jelas mengatakan bahwasanya seperti Musa kemudian Nabi ini harus bangkit menerima firman. Nah, kalau dia sudah menerima firman di mulut nih, ingat,
nabi seperti Musa. Musa mengajarkan hukum-hukum, Musa mengajarkan ketetapan, ketentuan, perintah dari Tuhan. Berarti mulutnya harus kemudian terlontar aturan, hukum-hukum dan seterusnya. Nah, mana hukum-hukum itu yang terlontar dari mulut Yesus? Kalau Nabi Musa, hukum-hukum yang terlontar dari mulut Musa, Taurat. Nah, sekarang Yesus, apa yang terlontar dari mulutnya? Katanya sama seperti Musa. Mana yang terlontar dari kitabnya, dari mulut Yesus itu yang mana? Kitab Lukas, oh itu dari mulut Lukas. Kitab Yohanes, oh itu dari mulut Yohanes. Kitab Matius, oh itu dari mulut Matius. Filipi, oh itu dari mulut Paulus. Yang kita minta firman Tuhan yang terlontar dari mulut Yesus itu mana? Katanya hukum-hukum Tuhan harus ditegakkan kepada semua bangsa-bangsa. Dia harus menaklukkan ke seluruh bangsa-bangsa. Tapi faktanya mana? Ada? Tak ada. Jadi kalaupun itu Anda tolak bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW, faktanya Al-Quranul Karim menjelaskan dengan sangat rinci, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Dan tidaklah ia terucap dari mulut Rasulullah sesuai dengan nafsunya, sesuai keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya, yang diajarkan kepadanya melalui Roh Kudus yang kuat. Demikian. Baik, Pak Suma, terima kasih. Dengan berarti Pak Suma tetap open cam ya, tetap open mic. Dengan berakhirnya babak kedua, Pak Suma bicara tadi, berakhir sudah babak kedua, kita masuk babak ketiga, plus closing statement, terakhir penutup dari kedua pendebat. Silakan Pak Suma tetap open mic, 3 menit, kemudian Pak Esra 3 menit, dan kita selesai. Silakan. Saya dulu? Iya, silakan. Oke, baik. Ketika kita berbicara mengenai Nabi, maka kami umat Islam kemudian tidak ada unsur Tuhan pada diri Nabi tersebut. Dalam arti kata tidak ada Tuhan pencipta langit dan bumi itu nebeng menjadi manusia. Itu ketika kami berbicara mengenai Nabi. Artinya siapapun dia yang diterangkan kemudian di dalam Ulangan 18 itu tidak berbicara mengenai manusia yang Nabi yang adalah juga Tuhan. Sedangkan kalau berbicara mengenai Yesus, di dalam kitab saudara Kolose 2 nomor 9, sebab dalam Yesuslah berdiam secara jasmania, secara biologis seluruh kepenuhan ketuhanan. Berarti kakinya Yesus, tangannya Yesus, kepalanya Yesus, tubuhnya Yesus, perutnya dan seterusnya itu adalah ilahi. Tuhan Anda itu adalah Theos Anda. Sementara Nabi Musa tidak. Nabi Musa itu manusia. Di dalam kitab Anda Filipi 2:6 nomor 6-9, yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos untuk sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Theos mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil jasad rupa seorang manusia dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ini bukan Nabi, ini Tuhan. Ini jasadnya Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Karena kenapa? Karena Tuhan Anda tidak mempertahankan kemudian ketuhanannya, melainkan menjadikan ketuhanannya menjadi jasad manusia. Ingat Filipi 2 dan juga Kolose 2. Tubuhnya Yesus, tangannya, kakinya dan seterusnya itu adalah Tuhan Anda. Sedangkan Nabi Musa jasadnya manusia. Jadi salah kemudian ketika Anda membandingkan antara manusia dengan Yesus yang adalah Tuhan. Jangan. Hentikan, kasihan Tuhan Anda yang adalah Tuhan. Anda setarakan dengan manusia yang adalah Nabi Musa, yang hanya nabi bagi kami. Nabi Musa adalah nabi bagi Bani Israel, nabi yang wajib kami imani, manusia yang datang kepada Bani Israel, diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi mengajarkan hukum-hukum kepada Bani Israel. Jangan Anda setarakan dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda itu jasadnya, kakinya, kukunya, rambutnya, giginya, perutnya adalah Tuhan. Dengan dikatakan di dalam kitab saudara Kolose 2 nomor 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan ketuhanan, seluruh kepenuhan keelohian, seluruh ketuhanan, keteosan. Jadi tubuh Yesus itu Tuhan. Anda hanya mengotori mulut Anda dengan mengatakan dia nabi. Faktanya Anda Tuhankan. Jadi jangan melakukan pembenaran dengan mengambil kitabnya saudara kita dari Yahudi demi untuk melegalkan agama saudara supaya agama benar. Padahal Yesus manusia itu adalah Tuhan bagi Kristen. Demikian. Ya, terima kasih, luar biasa.
closing statement dari Pak Suma ini, beta pikir Pak Suma ini bagus juga kalau jadi seorang pidato ya, pidato. Mantap juga. Ya, kita akan masuk pada bagian paling akhir, yaitu closing statement dari Pak Esra, 3 menit untuk menutup debat kita pada malam hari ini. Silakan Pak Esra. Waktunya berapa lama ya? 3 menit. Ya, jadi kalau mengikuti penafsiran dari Suma bahwa dari Ulangan 34 ayat 10 berarti Nabi itu harus dari luar Israel, ya maka akhirnya dia menabrak sendiri Ulangan 18 ayat 15 yang mengatakan bahwa Nabi itu dari tengah-tengah Israel. Nah, sekali lagi penafsiran atau hermeneutics yang membuat ayat satu nabrak ayat yang lain itu adalah penafsiran yang buruk, dan itu dipertontonkan oleh Suma. Ketika dia bicara banyak soal Yesus itu adalah Tuhan, orang Kristen menuhankan Yesus, dan karena itulah maka bertentangan dengan teks yang berbicara soal Nabi. Itulah yang saya sudah katakan tadi, bahwa ya dalam pikiran dia Nabi bukan Tuhan, Tuhan bukan Nabi. Makanya muncul pernyataan semacam itu. Makanya saya katakan di dalam kekristenan itu Yesus itu disebut Tuhan, tapi Yesus juga disebut Nabi. Ayat-ayatnya sudah saya tunjukkan. Karena Yesus Tuhan dan Nabi, bukan saya mengotori mulut saya sendiri, karena teks ayatnya berkata begitu. Karena itu hermeneutics yang baik adalah jangan memakai ketuhanan Yesus untuk menolak kenabiannya, dan jangan memakai kenabian Yesus untuk menolak ketuhanannya. Itu kesalahan yang dibuat oleh Suma, ya. Lalu ingatlah satu kali lagi bahwa soal analogia, ada 2 kesalahan fatal pada waktu orang berbicara soal analogia. Pertama, mengambil seadanya dan sebanyak-banyaknya persamaan. Atau yang kedua adalah menolak analogi itu dengan mengungkapkan sebanyak-banyaknya perbedaan. Padahal secara ilmu analogia, sesuatu seperti sesuatu A seperti B itu hanya menekankan aspek tertentu, dan aspek tertentu itulah yang sudah saya ungkapkan tadi. Yesus itu sekali lagi, dia menggunakan mulutnya mengeluarkan firman, lalu dikatakan itu adalah mulut Yohanes. Yohanes mencatat apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan mereka murid-murid Yesus, saya jelas lebih percaya mereka daripada lebih percaya Suma lah. Nah, lalu kalau kita lihat misalnya di Perjanjian Baru itu meneguhkan bahwa Yesuslah yang dibicarakan oleh Musa. Yohanes 1 ayat 45, Filipus bertemu dengan Nathanael. Kami menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Lalu di Kisah 3 ayat 20 sampai 23 itu konteksnya bicara Yesus dan mengutus Yesus yang dari semula ditentukan bagimu sebagai Kristus. Ayat 21, Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Baru ayat 22, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkan dia dalam segala sesuatu yang dikatakan kepadamu. Itu berarti Petrus waktu menyatakan itu, dia menghubungkan nubuat Musa itu dengan Yesus atau Kristus. Stefanus 37-38 dia bicarakan Musa dan dia lagi kembali menghubungkan itu dengan akhir pembicaraan Allah Yesus. Jadi kita bisa lihat baik Filipus maupun Petrus maupun juga Stefanus semuanya mengaitkan Yesus dengan nubuatan Musa. Kalau itu kesimpulan maaf, saya begini. Udah habis waktunya. Kesimpulan saya adalah saya lebih baik percaya Stefanus dan percaya Petrus. Pak Isra, Pak Isra minta tolong saya potong, maaf, waktunya udah habis. Oke, Pak Isra, waktu sudah selesai. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Debat sudah berakhir dan saya pikir soal kesimpulan ini, debat ini kan tidak ada urusan dengan menang kalah. Karena kalau kita mau bicara menang kalah akan nanti masing-masing dengan dia punya yang pendukung Pak Esra akan mengatakan Pak Esra, pendukung Pak Suma akan mengatakan Pak Suma. Jadi beta mungkin akan sekedar mereview singkat dari debat ini. Debat ini kan dengan tema siapakah yang dibuatkan dalam Ulangan 18 ayat 15. Pak Esra dengan gaya seorang exegeter, jadi dia benar-benar mau dari konteks ayat tersebut itu diutarakan. Kemudian Pak Suma itu sebagai seorang Muslim, ya jelas dia mendasarkan itu pada Al-Quran gitu. Jadi Al-Quran yang utama daripada yang konteks, walaupun yang dibahas adalah Ulangan 18 ayat 15. Jadi dengan 2 perbedaan ini kita pikir kita bisa memaklumi, karena memang ini 2 orang berdebatnya, 2 orang dengan 2 orang yang berbeda, 2 orang yang memang tidak harus saling setuju. Nah di sini kita bisa interupsi kita moderator.
Ya, interupsi, mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab. sebentar. Kita bisa sepakat nanti baru kita tanya. Nah, kita bisa sepakat bahwa diskusi ini tidak harus saling sepakat gitu. Jadi kalau misalnya dua orang itu mau tanya jawab, boleh silakan, tetapi mungkin tidak bisa terlalu lama karena beta juga dibatasi waktu dan sesuai juga tidak kesepakatan kita juga tidak ada seperti itu. Ini sudah di kami ini sudah jam 11:30 malam. Tapi kalau misalnya Pak Esra dengan Pak Suma mau ya beta juga kurang tahu lagi ya. apakah bisa atau tidak. Oke. Enggak, begini moderator, mungkin untuk sesi debatnya sudah selesai. Untuk dimoderatorin bisa nanti Boleh sesi aja. tanya jawabnya Bang Zuma seperti apa yang dilakukan dengan Pak Budi Asali, nanti diakhiri dengan kata silakan ditanggapi, silakan dijawab seperti itu. Ya, tapi ini sudah oke lah. Beta gini. Diakhiri dengan kata silakan ditanggapi. Delay host. Halo. Iya. Halo. Oke, beta tidak ada masalah. Kalau begitu beta sudah selesai. Nanti tinggal Pak Esra dan Bang Suma mau bagaimana silakan. Iya, nggak apa-apa Bang. Terima kasih sudah bantu jalannya diskusi dengan baik Bang. Ya mungkin karena ini kedua partisipan pun masih belum plong gitu ya. Jadi biarkan kedua partisipan ini melakukan tanya jawab seperti itu. Atau nanti mungkin dilanjutkan juga tanya jawab dari partisipan yang ada di atas juga boleh seperti itu. Silakan mau bertanya kepada Pak Esra Soru atau kepada Bang Zuma. Seperti yang biasa kita lakukan di akhir sesi gitu. Terima kasih Bang Van atas bantuannya moderatorin debat antara Pendeta Esra Soru dengan Bang Zuma. Oke, silakan bagaimana Pak Esra Soru? Akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan Bang Zuma. Ini sesinya santai saja atau mungkin dari partisipan yang lain seperti itu? Begini aja, kalau begitu maka Ini sesinya santai saja atau mungkin dari gini aja, kita berikan dua kesempatan untuk dua orang Kristen bertanya kepada Suma, dua orang Islam bertanya pada saya. Lalu kita akhiri. Silakan. dari Kristen belum ada yang naik. Sambil menunggu yang Kristen ada yang mau naik dan mau bertanya pada Suma, silakan. Kalau yang dari Islam yang sudah naik, silakan bertanya pada saya duluan. Oke, mungkin saya mau tanya ya Pak Esra Soru ya, Pak Pendeta ya. Pertanyaan saya begini, ini yang menjadi tema kita malam hari ini adalah kitabnya Yahudi ya, tentang Ulangan pasal 18 ayat ke-15. Nah ini pertanyaannya, kenapa terkadang yang membuat saya heran, teman-teman Kristen selalu menggunakan standar ganda seperti itu ya. Pada saat diskusi di luar dari tema ini, teman-teman Kristen selalu mengatakan Yesus itu Tuhan, tidak mau dibawa ke arah, padahal kita selalu membuktikan dalil yang menyatakan bahwa Yesus Nabi, tetapi selalu ada penolakan. Nah, pada saat berbicara tentang Ulangan 18 ayat ke-15 ini tentang nubuatan seorang Nabi, sekali lagi, ini tentang nubuatan seorang Nabi. Nah, kenapa tiba-tiba saja dari pihak Kristen membuka semua mengakui kalau Yesus itu hanyalah Nabi dan utusan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Yang kedua tadi, jelas ya sudah Bang Zuma sampaikan bahwa di dalam Yesaya 21:13 ayat 21:13 sampai dengan 17 sosok yang dijanjikan itu adalah dari Arabia. Di sana dikatakan Bani Kedar. Bani Kedar itu adalah Quraisy. Nah, Bani Quraisy. Nah, seperti itu. Adakah yang bisa dijadikan bantahan bagi Pak Esra tentang sosok yang dijanjikan yang tertulis di dalam Yesaya 21:13 sampai dengan 17 ini tentang Bani Kedar ya? Karena di sini dikatakan Arabia adalah tanah kelahiran sosok yang dijanjikan, karena tidak ada lagi yang lain nabi yang dilahirkan di Arabia hanyalah Nabi Muhammad SAW. Adakah bantahan untuk ayat Yesaya Yesaya 21 ayat 13 sampai dengan 17? Silakan Pak Esra. Saya tidak tahu ya debat orang lain yang ya waktu berbicara soal Yesus itu Tuhan lalu menolak Yesus itu Nabi. Ya bagi saya
Seperti saya bilang tadi bahwa memang kitab suci berkata bahwa Yesus Tuhan. Tapi juga kan ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah nabi. Jadi kalau bicara soal hakikatnya, ya dia adalah Tuhan atau Allah, jabatannya atau itu. Tapi kalau bicara soal misinya datang ke dalam dunia yang membicarakan firman, ya berarti kan dia menyampaikan firman, maka dia adalah nabi. Jadi itu yang saya bilang tadi, jangan menggunakan ketuhanannya untuk menolak kenabiannya. Dan jangan menggunakan kenabiannya untuk menolak ketuhanannya. Nah, tadi ada satu kata yang salah waktu Anda bertanya, Pak Isra mengatakan bahwa Yesus hanya nabi. Oh no, saya tidak berkatakan dia hanya nabi. Dia nabi, tapi bukan hanya nabi. Makanya tadi saya bilang bahwa mungkin ya di dalam Islam itu kalau nabi ya pasti harus bukan Tuhan. Kalau Tuhan ya bukan nabi. Tapi karena mengingat teologi Kristen percaya ada inkarnasi di mana Allah atau Tuhan jelma jadi manusia, lalu sebagai manusia dia menyampaikan firman, maka dalam konteks fungsinya menyampaikan firman dia disebut sebagai nabi. Karena itulah maka ya mungkin kalau berdiskusi dengan orang lain lalu ditunjukkan Yesus nabi, lalu mereka menolak Yesus nabi dan dia harus Tuhan, dia adalah Tuhan bukan nabi. Ya saya kira mereka salah lah. Dua-duanya dibicarakan. Jangan pakai kenabian menolak ketuhanan. Jangan pakai ketuhanan menolak kenabian. Lalu apa teks yang saudara apa tadi katanya? Yesaya 21:13 sampai 17 bahwa sosok yang dijanjikan ini adalah sosok yang dijanjikan ini lahir di Arabia. Arabia adalah tanah lahir sosok yang dijanjikan. Dari mana sosok dijanjikan tuh di ayat berapa? Yesaya 21:13 sampai 17. Ucapan ilahi terhadap Arabia, dibelukar di Arabia, kamu akan bermalam, hai khalifah-khalifah orang Dedan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah bawalah air kepada yang haus, pergilah sambutlah orang pengungsi dengan roti, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhanku, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit Upan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal dalam jumlah kecil saja, karena Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Jadi mana yang dijanjikan nabi, apa yang dijanjikan di sana? Karena tidak ada sosok nabi yang lain lagi yang lahir di Arabia itu. Ya, tapi teksnya mana bilang ada seorang nabi dari situ kan? Ya ini nubuatan Arabia adalah tanah kelahiran sosok yang dijanjikan. Jadi ini ada poin-poin ya. Sosok yang disebut sosok yang dijanjikan itu mana? Itu bukan nubuatan, itu ucapan ilahi itu loh. Jadi maksudnya ada nubuatan itu yang mana? Nubuatannya Arabia adalah tanah kelahiran sosok yang dijanjikan. Ucapan ilahi terhadap Arab, di belukar Arabia akan bermalam, hai khalifah-khalifah orang Dedan. Dijanjikan apa di situ? Itu dibilang di belukar Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah. Betul. Nah, terus bagaimana itu diangkat sebagai nubuat tentang seseorang yang lahir dan nabi yang lahir? Coba dibaca Yesaya 21:13 sampai 17. Ya, saya lagi baca ini. Ya, karena ini merujuk ada beberapa poin di sini ya. Sebentar saya lihat dulu ayatnya. Ya, yang pertama ini ada poin-poin pertama yang perlu diingat sehubungan dengan nubuatan ini adalah bahwa Arabia ini adalah tempat yang disebut di dalam nubuatan itu. Kemudian kedua, nubuatan ini berbicara tentang dia yang melarikan diri. Ini tergenapi dalam hijrahnya Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa penting dalam sejarah dunia. Kemudian poin ketiga, melarikan diri dari pedang terhunus. Nah ini secara jaminan telah terbukti ya bahwa Nabi Muhammad ini
menyelamatkan diri dari Mekah ketika rumah dia dikelilingi oleh musuh-musuh berbahaya yang telah dengan pedang terhunus hendak membunuhnya. Kemudian poin yang keempat, keterangan yang sangat kuat ini mendukung kepada Rasulullah dapat kita temui di dalam kalimat dalam waktu 1 tahun. Semua kerajaan Kedar akan runtuh, orang-orang Kedar yang berkuasa akan berkurang. Ini digenapi dalam perang Badar, ya, yang terjadi 1 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Begini, ya. Terus terang ini ayat ini harus dipelajari konteksnya, dan saya sangat yakin bahwa konteksnya tidak seperti yang saudara bicarakan, ya. Saya belum mempelajari ayat ini, tapi nanti kita bisa diskusikan ayat ini, ya. Karena apa? Karena ini ada kaitannya juga dengan Babel di atas, ya. Jadi tapi sekilas yang saya lihat adalah bahwa teks itu tidak bicara apa-apa soal nabi yang dijanjikan. Dia tidak menjanjikan ada nabi yang akan datang dari teks itu. Ada kalau kita lihat, tapi nggak apa-apa. Pak Esra Soro lebih baik dipelajari dulu aja ya. Saya 21:13-17 nanti akan paham di sana. Oke, kita bisa. Silakan mungkin yang lain. Oke, 1 orang lagi, lalu yang Kristen mau masuk untuk tanya pada semua, 2 orang silakan. Ini dari tadi ya, Shalom ya. Jadi dari tadi ini membicarakan kitab saya ini, kitab Tanakh. Jadi saya harus meluruskan apa yang dijadikan apa. Aji sebentar, Aji, saya turunkan dulu dari Muslim ya 2 orang karena ini ada nanti saya naikkan dulu Kristen 2 orang ya. Bang Singa Allah, maaf ya, gantian dulu sama yang Kristen. Oke. Soal ke Ulangan 30 tadi ya. Ulangan 18 ya, 18 ayat 15 dan 18 ya. Itu gak cocok kepada Yesus karena Yesus tidak berada di tengah-tengah bangsanya pada waktu itu. Kan dari tengah-tengah saudaramu, dari bangsamu. Sama seperti Musa ada di tengah bangsa-bangsanya, begitu juga Yehoshua bin Nun. Kita lihat Yehoshua bin Nun waktu Moshe Rabenu akan mangkat atau meninggal, Moshe Rabenu menaruh tangannya tanda pengurapan Shemichah, ya, tumpang tangan dengan kedua tangannya. Dan dikatakan yang paling penting dikatakan di sini, jadi kalau Torah itu sudah dikelilingi atau Tanakh itu sudah dikelilingi oleh hermeneutics yang banyak, terutama oleh para hakam atau para ulama-ulama Yahudi. Dalam hal ini ada Cikuni, ada Rabbi Bainu. Mereka mengatakan, bahkan Rashi juga menjelaskan bahwa orang yang dijanjikan di ayat ke-15 itu adalah Yehoshua bin Nun dengan sandi apa? Dengan sandi mendengar. Kan dikatakan gini ayat ke-15. Nawi mikir beku meitecha kimni yakim lecha ihye Hashem Eloheka elaf tismaun, artinya dari antara saudara-saudaramu, dari bangsamu, Hashem akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti aku. That is whom you shall hit. Kepadanya lah kalian harus mendengar. Kita lihat bagaimana di dalam kitab Kejadian Ulangan 34 ayat 9, seluruh orang Israel mendengar kepada Yehoshua. Ya, jadi setelah penumpangan tangan, tanda serah jabatan, ya, seluruh dikatakan roh separuh dari sebagian daripada roh Mesiah, roh pewahyuan itu diberikan kepada Yehoshua. Dan kita lihat benar sekali yang menjadi pengganti Moshe Rabenu adalah Yehoshua. Dialah yang membawa orang Yahudi, orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Itu tidak bisa dipungkiri kenyataannya. Nah, untuk ayat 18, siapa yang ditaruh perkataannya di dalam mulut? Itu adalah Nabi Yeremia dari perspektif Ibrani. Ini perspektif Ibrani lewat hermeneutics, lewat komentari para khakamim gitu. Lanjut. Satu lagi yang paling penting. Yang sama seperti Musa itu manusia, bukan Tuhan.
Silakan Pak Esra Soru ditanggapi. Tanya ke saya ya. Iya, pernyataan dari Bang Billy barusan bisa ditanggapi atau Bang Zuma? Waduh, saya nggak perhatikan karena saya pikir itu dari pihak Kristen yang tanya ke Suma. Oh, nggak apa-apa, silakan Bang Zuma juga kalau mau menanggapi apa yang disampaikan Bang Billy. Ya, kalau Oke. saya tangkap ekornya saja, ya ekornya saja. Kalau dibilang itu ya manusia ya Yesus itu kan juga Yesus manusia juga. Makanya kita tidak ada soal dengan Yesus manusia, ya Yesus Tuhan lalu Musa manusia bukan Tuhan, lalu Yesus Tuhan lalu bukan Musa nabi tapi bukan Tuhan. Kita nggak ada soal karena Yesus memang manusia dan juga nabi. Di samping dia juga Tuhan, jadi nggak ada soal tentang itu. Kalau bilang Yeremia kan juga ya Yeremia tidak ya dikatakan secara eksplisit Tuhan menaruh firman di mulut Yeremia, tapi kan Yeremia saya bilang Pak ada banyak kualifikasi tertentu yang spesial di sana yang mungkin dalam hal firman ya, tapi dalam hal yang lain, misalnya dalam hal mujizat, Yeremia bikin mujizat mana? Di situ kan nggak ada janji Kita tidak mujizat. bisa Penggantinya akan memberikan saya mujizat bilang nggak ada. bahwa analogia itu kita tidak bisa mengambil semua persamaan atau mengambil semua perbedaan untuk menolak analogi yang dibangun. Itu. Baik, Bang Zuma mungkin akan menanggapi, silakan Bang. Iya, baik. Jadi dari pengakuan Akhi Billy terkait dengan ulangan 18 ini, dari data 15 sebenarnya kalau Pak Pendeta Esra Bang Soru, Zuma open cam katanya Bang Zuma biar ini netizen nggak ngantuk. ya, bentar. Banyak tuntutan dari netizen. Ya, jadi Silakan, kalau Bang. misalnya kemudian Saudara Esra Soru tidak memperhatikan karena menganggap penanya ini adalah orang Kristen misalnya yang bertanya kepada saya. Tapi paling tidak pengakuan dari seorang Akhi Billy ini sangat menyakitkan. Kenapa? Karena di dalam kitab Ulangan 18 dinyatakan di data 15 ya, seorang nabi di tengah-tengahmu. Di situ ada kata mendengarkan ya isma. Artinya bahwasanya ketika ada pernyataan didengarkan, nabi ini harus dengarkan. Dan terkait dengan penjelasan saya di Ulangan 34, bisa jadi itu adalah Yosua bin Nun. Makanya saya tidak merujuk bahwa ini harus Nabi Muhammad. Makanya saya tidak menjadikan kitab ini. Saya katakan bahwasanya kenabian baginda Rasul Muhammad SAW tidak tergantung kepada kitab Ulangan tersebut. Nah, itu yang pertama. Kedua, lagi-lagi Akhi Billy mengatakan bahwa seorang nabi yang dibangkitkan di sini, yang kemudian firman Elohim disimpan di mulutnya, merujuk kepada Nabi Yeremia. Jadi, ya sekali lagi mau kayak mana ini? Yesus tidak bisa duduk di situ. Sedangkan ketika saya menguraikan kesamaan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi kami baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa membantah. Nabi Musa alaihissalam membunuh seorang bangsa Mesir yang dekat dengan Firaun, yang menentang kemudian dakwah Nabi Musa alaihissalam. Yang paling terpenting kemudian Nabi Musa menganggap pembunuhan itu pantas untuk menundukkan seseorang yang membuat kericuhan dan kekejian di antara pengajaran Tuhan. Itu jelas itu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW pun melakukan hal yang sama. Ketika kemudian Nabi Musa diceritakan bahwa pengikutnya kemudian tidak menyembah berhala ketika ia menjadi seorang nabi, seorang rasul di tengah-tengah mereka, maka Nabi Musa kemudian hal ini terjadi pun di Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa adalah para pengikut Nabi Musa adalah penyembah berhala ketika kemudian ia menjadi seorang nabi. Ini yang perlu saudara pahami. Nabi Muhammad SAW pengikutnya juga adalah penyembah berhala ketika ia menjadi nabi. Sama dia. Tak ada yang pernah bisa membantah itu. Bagaimana kemudian kaumnya Nabi Musa membuat patung dan menganggap itu adalah Tuhan. Lalu kemudian Nabi Musa, apapun yang terkait dengan Nabi Musa itu sama seperti Nabi Muhammad SAW. Tetapi kesamaan ini tidak dihasilkan dari apa yang tertera di dalam kitab nubuatan, kitab yang tertera di dalam Ulangan 18 dan seterusnya. Rasulullah Muhammad SAW punya pola sendiri, Nabi Musa juga punya pola sendiri. Tapi ketika bercerita Nabi yang sama seperti Musa, ya Nabi Muhammad SAW. Yesus jauh, tak ada kesamaannya sedikit pun. Demikian. Baik, silakan mungkin dari teman Kristen. Selamat malam Bang Kenzo, Bang Feredeus dari Kristen juga ya.
Oke, silakan Pak. Ya, selamat malam Saya Umi. tadi kan memang tidak cukup dengar dengan baik ya. Jadi memang salah satu ciri dari Nabi itu kan bukan dia pasti didengarkan, tapi perintah untuk dia didengarkan. Makanya Ulangan 18:15 itu adalah dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi itu adalah perintah dari Tuhan supaya Nabi itu didengarkan. Ya, kalau dikatakan bahwa itu tidak digenapi oleh Yesus juga enggak juga. Bahkan untuk didengarkan itu justru Allah Bapa sendiri yang menyuruh supaya orang mendengarkan Yesus. Ketika Yesus di Matius pasal 17 di atas gunung itu dengan Musa dan Elia, ya Allah Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi tetap juga hal itu tetap bisa berlaku bagi Yesus. Sedangkan yang penyebutan yang tadi segala macam persamaan-persamaan, saya kira itu sudah di materi perdebatan tadi yang sudah saya jelaskan posisi saya itu. Jadi saya tidak akan menanggapi itu lagi. Ya. Oke, kalau ada satu lagi dari Islam mau bertanya silakan. Karena sudah jam 12 di Kupang, silakan satu orang lagi. Tadi saya bilang 2. Oke, Bang Billy. Berarti 2 orang tadi. Oke, jadi ini clue-nya ya. Tadi clue-nya kepada dialah kalian harus mendengarkan. Nih lihat. Dan Yehosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan ya. Sebab Musa telah menaruh tangannya sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya, sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa. Inilah pengganti Musa, Yehoshua bin Nun, bukan Yesus. Karena Yesus tidak pernah berada di tengah-tengah bangsanya ketika waktu itu, gitu. Tidak pernah. Jadi ini tidak merujuk kepada Yeshua HaMashiach sama sekali, no. Jadi kalau dibilang itu Yosua, ya saya tahu juga penafsiran Yahudi begitu, tapi kan jadi aneh. Karena begitu ayat yang ke-30 pasal 34 ayat 9 bahwa Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, Musa meletakkan tangan ke atasnya, orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Tapi satu ayat itu seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara Yosua bukan nabi, ya. Dan Yosua nabi, siapa bilang Yosua bukan nabi? Jadi kita Yosua Nggak, tunggu. Siapa yang bilang Yosua bukan nabi? Nih, ini tanah ya, ini tanah saya. Kita lihat kata Anda Yosua bukan nabi. Siapa yang bilang Yosua bukan nabi? di mana? Nih. 48 nabi. Abraham, Ishak, Yakov, Moshe, Aaron, Joshua, Yehoshua. Nah, ayatnya Ya. man. Sudah pakai kitab apa? Ini kitab Tanakh. Yang mana? Di pasal berapa, ayat berapa? Kitab Tanakh. Kitab Tanakh. Ya, kitab tanah itu kan kumpulan kitab itu. Kitab namanya kitab apa? Ini Pasal ada berapa? yang ngorok nih. Enggak, semua orang ini kan yang kalian bicarakan kitab orang Yahudi, bukan kitab orang Kristen. Tidak ada teks mengatakan begitu, saudara ambilkan kitab tanah. Oh ada, berkata gini, Itu Tim, Torah kan? Sifan Tapi kan itu Moshe. satu kitab full. Terus yang mana? No, Pasal bunyinya berapa? begini, Torah Sifalanu Moshe merusak kilat Yakov. Musa mengajarkan kami Torah Beginilah, sebagai milik kalau saudara kepunyaan siapa? tidak tunjukkan ayatnya, ya silakan bikin daftar sendiri. Saya nggak peduli dengan daftar Loh, saudara. ini kan data, kamu minta data, saya kasih. Kamu pendeta masa nggak tahu Yosua itu nabi? Datanya saya minta data ayatnya. Enggak, kamu kok pendeta nggak tahu Yosua itu nabi? Aneh saya. Ya mana ayatnya coba? Hah? Belajarnya di mana itu? Anda pendeta nggak tahu Yosua itu nabi? Ya sudah, kalau kamu tidak bisa bikin ayat, tak usah omong banyak lah. Lah ini kan ada datanya. Ada Data yang kamu sebut hanya daftarnya, tapi mana ayatnya? lo orang Yahudi percaya Yehoshua itu nabi. Daud juga nabi. Kalian nggak percaya Daud nabi kan? Nabi ada ayatnya, tapi Yosua Diminta Nabi mana? ayat. Kalau ada gimana? Kalau ada Anda masuk Islam ya? Kalau ada Anda mualaf ya? Mana ayatnya? Coba kasih sekarang. Iya. Kalau ada Anda masuk Islam. Aduh, ngapain juga masuk Islam? Masa saya buang emas batu seng? Makanya kalau saya kasih Anda sekarang dengan teks Ibrani, Anda masuk Islam berani? Kasih ayatnya sekarang coba.
Iya, tapi kalau saya kasih Anda masuk Islam, berani? Ya sudah, ayo. Benar ya? Oh, benar. Oke, guys, catat. Oke, tunggu, saya cari dulu. lanjut dulu. Saya mau nanya sama Bang Juma nih, Umi. Bang Oke, Juma, silakan. izin nanya sebentar Bang Juma. Iya, Saya pengen silakan. tanya aja tentang Yohanes 13 ayat 13. Iya. Di situ kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya. Apa yang Bang Juma paham tentang ayat ini? Oke. Jadi kalau berbicara mengenai kitab saudara Yohanes 13 nomor 13 ini, di situ dikatakan apa? Rabam wa maran dalam bahasa Ibrani, Aramaik. Artinya apa? Guru dan Tuhan, pembimbing di sana. Di situ dikatakan sebagai Tuhan, tidak dikatakan sebagai Allah, tetapi maran itu Tuhan, pembimbing, gembala dia. Jadi Yesus hanya disebut sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah, bukan sebagai Elohim, tetapi dia hanya disebut sebagai maran, Tuhan. Nah, Rasulullah Muhammad SAW juga disebut Sayyid, dia juga Tuhan. Rasulullah Muhammad disebut Sayyid, Sayyid itu Tuhan. Sama dengan Mar, itu juga Tuhan. Sama dengan Kurios, dia juga Tuhan. Artinya ketika dikatakan kau menyebut aku dan itu betul, nah jelas berarti jangan diganti lagi, karena Yesus sudah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Jangan diganti menjadi Tuhan. Gitu Bang. Silakan. Oke, secara etimologi berarti Tuhan dan Tuhan berarti gitu Bang Juma. Yes, antara Kurios dan Theos itu jelas berbeda. Theos bisa disebut Kurios, tapi Kurios tidak bisa disebut Theos. Iya, Pahami itu. Kalau Tuhan ini kan jelas buat insani manusianya. Nah, kalau terus? Tuhan itu dia untuk Tuhan di sini Yesus berkata bahwa akulah Tuhan. Iya kan? Nah, Tuhan ini kan kita tahu etimologinya kan, Tuhan dan Tuhan ini kan dari mana gitu, seperti itu. Ya kembali Ya ke kan? dalam bahasa. Kalau kemanusiaan Yesus sebagai Tuhan, ya nggak masalah buat itu insaninya. Berarti- Tapi sebagai keilahiannya, ya disitulah bahwa itulah dia Tuhan. Theos Anda itu. berarti Anda kena di dalam kitab saudara diterangkan dalam Yohanes 2 nomor 22. Di situ dikatakan siapakah pendusta itu? Siapa pendusta itu? Kata kitab saudara. Pendusta ini adalah dia yang kemudian berkata, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias? Ketika Anda mengaku Yesus itu adalah Kristus, tapi Anda menuhankan Yesus, berarti Anda menyangkal. Kemesiasan Yesus Anda sangkal, kekristusan Yesus Anda sangkal, berarti Anda pendusta. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, kalau ada yang melebih-lebihkan Yesus ini selain daripada Kristus, berarti dia pendusta. Sama seperti saudara Esra tadi. Yesus bisa disebut nabi, bisa, tapi Yesus juga adalah Tuhan. Ente pendusta, saudara Esra. Ini kitab saudara Anda yang mengatakan. Siapakah Ya, pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal? Dengan Anda mengatakan Yesus itu Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia, dengan demikian Anda sudah menyangkal Yesus itu adalah Kristus. Kenapa? Konsep Kristus itu asalnya dari Yahudi, yaitu Mesias. Ketika berbicara mengenai Mesias, berarti berbicara mengenai Nabi, berbicara mengenai utusan Tuhan, tidak berbicara mengenai Tuhan. Mudah-mudahan Anda Kalau paham. Mesias Silakan. ini kan kita tahu bahwa dia kan merangkap jabatan kan. Jabatan Nabi juga. Itu ya imam besar juga. Terus Orang Tuhan raja juga. Nah, Terus kalau Tuhan melihat juga. sisi keilahiannya ya kita mesti tarik lagi ke ayat yang lain. Nggak dong. boleh kalau raja nggak boleh ngambil peran imam. Begitu. Kalau raja nggak boleh mengambil peran imam kalau raja. Kalau Anda sudah Tapi kan- mengakui Yesus, Tapi kan Yesus juga kan imam besar agung kan. kalau dia Bagaimana jadi Anda imam menyangka besar, dia kalau siapa jadi imam makmumnya? besar agung? Siapa makmumnya? Kalau dia jadi imam besar, siapa makmumnya? Siapa Ya, berarti makmumnya? ya kata kalimat Tuhan itu kalau kita mau lihat secara hakikatnya ya dia yang adalah Tuhan itu sendiri. Ya kan? Berarti Anda pendusta karena Anda menyangkal. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kristus itu apa menurut Bang Juma? Siapa Orang yang menyangkal diurapi. Kristus? Orang yang diurapi, manusia yang diurapi. Dengan Anda menuhankan manusia Yesus, berarti Anda sudah menyangkal bahwa dia manusia, adalah Mesias, adalah Kristus.
Ayo. Dia juga kan Tuhan, dia kan adalah firman Itu berarti sendiri. Anda sudah menyangkal. Dengan Bukan. Anda mengatakan dia Tuhan, berarti Anda sudah menyangkal dia adalah Kristus. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, kalau Lukas 2:11 gimana? Lukas Bahwa 2:11. juru selamat Tuhan Kristus di kota Daud. Nah, itu lagi-lagi kan membuktikan Tuhan. bahwa dia itu Tuhan sendiri toh. Lagi-lagi Tuhan di situ, bukan Tuhan. Iya, secara etimologi kan tadi kan saya tanya Bang Bima, apa sih Tuhan nama Tuhan itu? Untuk Harus berbeda. insani yang dia firman yang telah inkarnasi menjadi manusia, kita harus bisa lihat dong Tuhan nama Oke. Tuhannya. Nah, sekarang Kita bahas Tuhan Tuhannya, dan kita Tuhan. bahas Tuhannya Oke, kan gitu. baik. Sekarang Tuhan dan Tuhan ini dalam perspektif bahasa apa? Bahasa Indonesia. Antara Tuhan dan Tuhan itu beda. Tuhan Jokowi dengan Tuhan Jokowi tentu berbeda. Nah, gugur kalau kita menggunakan bahasa Indonesia terhadap Yesus. Sekarang Anda mau masuk kemana? Bahasa Aramaika, bahasa Yunanika, atau bahasa Ibrani? Silakan. Ya, Bahasa kalau Indonesia kita udah tahu gugur kan dia. Tuhan itu kan dia adalah penguasa kan. Kalau Tuhan ini kan emang dari sananya juga bahwa dia adalah hologos sang firman itu yang emang keluar dari dalam diri Allah, yang dia Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Filipi 2:5-6-7 bahwa dia yang rupa dalam manusia. Nah, itu dia makanya Bukan aku katakan, Allah yang dalam saudara. rupa manusia. Makanya Bukan tadi masalah saya- kita menyangkal dia Kristus, kita nggak menyangkal. Justru yang tidak menerima dia sebagai Tuhan, itulah yang dia menyangkal. Loh. Kebalikannya, Bang Bima. Ini dalil saudara loh. Siapakah pendusta itu? Siapakah pesestes itu? Pendusta, pembohong. Yang dikatakan pembohong, lain di mulut, lain di hati. Lain di mulut, lain di kenyataan. Mulut saudara mengatakan dia adalah Kristus. Tapi coba ke gereja, siapa yang Anda sembah? Yesus. Berarti Anda pembohong. Ini dalil di kitab saudara yang mengatakan itu. Kenapa Kalau Anda kita menuhankan menyembah Yesus? Salahnya di mana kalau anak manusia ini ditinggikan? Tidak ada yang salah. Salah di mana? Ditinggikan sebagai Kristus. Ya kalau Kristus, kalau kita meninggikan dia sebagai Tuhan juga, sebagai juru selamat, berarti Anda sebagai pendusta. Allah itu, yang memang adalah dia adalah Allah itu sendiri. Nah, berarti Anda Ya, pendusta. Berarti Anda menyangkal. Karena Kristus mustahil Tuhan. Tuhan mustahil Kristus. Karena Kristus ini adalah level manusia yang diurapi. Tuhan tidak pernah diurapi. Yang diurapi itu hanya Nabi, Kores, Saul, dan seterusnya. Harun, Daud, itu orang-orang yang diurapi. Nah sekarang, kalau mereka yang diurapi Anda anggap Tuhan, Anda keliru. Yesus datang kepada Bani Israel sebagai orang yang diurapi, berarti sebagai Nabi. Nah sekarang, kalau berbicara mengenai konsep Kristus, berarti larinya kepada Bani Israel, yaitu Mesias. Mesias ini adalah manusia yang diurapi. Kenapa jadi Tuhan? Sedangkan kitab saudara mengatakan, siapakah pendusta itu? Pendusta Ya, dia itu kan bukankah dia? dia? Kan emang hologos sang firman itu. Yang Bagaimana Anda adalah emang Yohanes 1 ayat 1 itu bahwa dia adalah firman itu dan dia Allah itu sendiri. Filipi 2:5-6 yang walaupun dalam kesetaraan tidak menganggap kesetaraan dalam rupa manusia. Nah, kalau di sini kan abang kan hanya melihat kristologi bawahnya. Bagaimana dengan kristologi? Saya mau tanya. Abang kan nggak mengakui dia. Saya mau bertanya kepada saudara. Kristus itu apa menurut saudara? Ya, Kristus itu kan yang diurapin seperti yang tadi abang Apa yang bilang. diurapi di sini? Setan atau manusia? Nah, mungkin itu kalau ini saya kembali ke Pak Estro. Pak Estro, Nah, itu dia, makanya. ini tolong jelasin kalau siapa yang ini nih, yang diurapi maksudnya ini seperti apa gitu loh. Saya takut salah. Coba saya kasih yang lebih Tidak mungkin. paham tentang Tidak yang mungkin diurapi Tuhan yang Abraham menurut diurapi. Kristus ya. Mungkin. Kristus yang diurapi menurut Kristus Iya. yang benar seperti apa? Saya juga pengen dengar gitu loh. Bukannya dari Bang Iya, Juma silakan. aja gitu loh. Silakan Iya, Pak Pendeta. silakan. Ya. Ya gini ya, saya tidak perhatikan pembicaraan panjang saudara itu. Saya hanya mau, karena sudah 2 orang bertanya pada saya mau tanya yang tadi orang tadi itu loh, yang mau kasih apa? Data ya. Kasih data ayat yang Yosua itu Nabi itu loh, Adalah yang Nabi. janji Iya, mau iya. jadi Islam itu loh. Bisa segera kasih nggak? Soalnya Iya, saya hanya menunggu itu aja. lagi buka tanah, nanti lagi cari-cari Ya, ya. Pak Pendeta izin tentang yang diurapi Kristus Akhi itu Billy. apa yang dimaksud Akhi. dengan yang diurapi itu, yang Kristus yang diurapi itu, Pak Pendeta. Minta petunjuk Pak Pendeta. Apa yang ditanyakan di situ? Yang di situ Jaringan saya kalau jelek. Kristus itu kan yang diurapi, yang Kristus yang diurapi tadi, Yesus itu kan yang diurapi.
ya pemahaman definisi yang diurapi tentang Kristus ini apa gitu dengan orang-orang yang diurapi sama yang diurapi memang, juga gitu. kalau kita melihat asal usul dari Kristus itu kan Mesias, Masia. Jadi kalau diurapi atau Mesias itu artinya orang yang diurapi, maka dari arti kata itu setiap orang yang diurapi adalah Mesias, adalah Kristus. Makanya misalnya dalam Imamat 4 ayat 5, imam yang diurapi itu dalam Septuaginta itu disebut Kristus. Berarti imam itu ya Mesias, Kristus. Nah juga misalnya Daud diurapi, Salomo diurapi. Jadi dalam hal itu memang ada banyak orang yang diurapi. Bahkan orang seperti Raja Kores pun, ya di Yesaya 45 ayat 1 itu dia bilang yang kuurapi itu Kristo. Jadi memang sampai pada titik itu kita dapat berkata bahwa memang ada banyak orang yang disebut Kristus atau Mesias. Hanya saja perkembangan konsep mesianik di kalangan orang Yahudi pada saat itu mengerucut kepada ada yang namanya Mesias tunggal. Ya, Mesias tunggal misalnya muncul itu terutama dalam konteks ketika orang Yahudi ada dalam pembuangan. Dan muncullah janji-janji tentang seorang pembebas yang akan membebaskan mereka. Dan itu sudah mengerucut kepada Mesias tunggal. Misalnya dalam Daniel pasal 9 ayat 25 dikatakan sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, anto the Messiah. Ya, Alkitab terjemahan lama itu bilang sampai kepada Al-Masih. Karena itulah janji tentang Mesianik itu mengerucut di kalangan orang Yahudi. Mereka menanti-nantikan seorang Kristus. Begitu kuat konsepnya sampai Herodes pun tahu Mesias, di mana Mesias akan dilahirkan. Pengharapan yang sama juga ada di kalangan orang Samaria. Ya, bahkan mereka akhirnya mencurigai siapapun yang orang istimewa. Mereka sudah mencurigai dia, jangan-jangan dia sang Mesias. Makanya Yohanes Pembaptis pun itu pernah dicurigai sebagai Mesias. Hanya untungnya dia menolak itu. Ya. Nah, tapi ya kebanyakan mereka mempunyai konsep tentang Mesias yang salah karena Mesias politis. Tapi ada kelompok minoritas yang percaya Mesias rohani seperti Simeon. Ya. Nah, konsep-konsep Mesias yang berbeda-beda itulah sehingga akhirnya bisa melihat bahwa punya pandangan berbeda, dan itulah titik konflik antara gereja mula-mula dengan orang-orang Yahudi, di mana gereja percaya, orang-orang Kristen, murid-murid Yesus percaya engkau Mesias, anak Allah yang hidup seperti pengakuan Petrus. Ya, tapi orang Yahudi yang lain tidak percaya. Nah, karena itulah maka gereja percaya itu membuktikan, misalnya Apolos membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Itu konsepnya. Jadi memang sudah ada mengerucut kepada Mesias tunggal. Itu sudah. Itu Bang Jumah tentang Kristus yang Bang Kenzo sebentar. Umi, saya izin pamit dulu Umi. Saya izin pamit dulu. Terima kasih kesempatan Umi. Terima kasih ya. Siap, Aci Umi, Bili, siap. Aci Bili coba di Burunda, bilangan saya 13. izin pamit dulu semuanya, Pak Desugi, Ustaz Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, keluar, tapi tolong yang mana tuh? Yang Ya. Bilangan 13 coba Bang Bili. halo? Bilangan. Ya, bilangan 13 ayat. Di sana dikatakan bahwa Yosua bin Nun adalah tokoh dari suku Efraim yang menjadi pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa. Wih, keren dong. Ya, jadi persepsi Nabi itu apa sih? Banyak di dalam kayak Nabi Bileam. Saya cuma minta tadi ayat kan yang menunjukkan bahwa Yosua Nabi, ada nggak? Ya, kalau saya akan cari, saya pernah nemu itu, nanti saya akan cari karena ini banyak. Sedikit Bang Billy, kalau boleh saya ikut ngomong. Sedikit Pak Esra, sedikit Pak Esra. Kalau secara letterlek Yosua disebut Nabi, memang saya nggak ketemu. Ya sudah, kalau Tapi begitu kalau bentar Pak, demikian juga Musa tidak pernah disebut secara letterlek Musa Nabi. Kalau tidak disebutkan secara letterlek dia seorang nabi, apakah itu membatalkan Musa sebagai nabi? Karena tidak ada ayat mengatakan Musa seorang nabi atau Nabi Musa, nggak ada. Contoh seperti Hage seorang nabi, ada ayatnya. Abraham seorang nabi, ada ayatnya.
Tapi kalau Musa seorang nabi atau Nabi Musa, nggak ada ayatnya seperti itu. Sama seperti Yosua. Tetapi kalau nabi itu pengertiannya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, maka Yosua seorang nabi, Musa seorang nabi. Terima kasih. Ya, ini artinya kamu tidak menjawab apa yang kamu keluar-keluar tadi kan? Kamu keluar-keluar tadi ada ayatnya, lalu tantang saya. Ya, jadi gini. Kamu Saya nggak ada 1 menit. kamu ngeles lagi. Ya, jadi dengan kata lain, ya kamu tadi tantang saya jadi Islam itu, ya. Itu bukan lalu Pak, bukan Bang Billy, itu saya tadi yang bicara. Ada artinya. Beda. Nah, Beda. Oke. Bang Juma nih mau bertanya. Saya 1 menit. Tunggu. Sudah, gini aja. 1 menit. Saya terakhir ya, karena tidak dibuktikan atau ditunjukkan bahwa Ini saya mau buktikan bahwa Yosua itu nabi. maka tantangan tadi bahwa Saya mau buktikan Yosua itu nabi. Boleh saya nggak? tidak akan masuk Islam, saya tidak mungkin buang emas. Saya buktikan bahwa Yosua itu nabi. Di dalam kitab Bilangan 12 nomor 6, Tuhan berfirman, jika di tengahmu ada nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada nabi tersebut melalui penglihatan dan berkata melalui mimpi. Kan gitu. Itu nabi. Nah, di dalam Yosua 1 nomor 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Apa tadi? Bilangan 12 nomor 6, jika ada di tengahmu seorang nabi, aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Tuhan berfirman kepada kepada Yosua. Kalau nabi, Tuhan menyatakan diri, tapi tidak berarti semua yang Tuhan nyatakan diri adalah nabi. Tuhan Nah, ini faktanya. Ini faktanya tertulis kemudian. Jadi tidak ada teks yang ditantang tadi bahwa dia Yosua adalah nabi. Tidak ada. Sekarang ada nggak yang menyatakan, ada nggak teks yang menyatakan bahwa Yosua bukan nabi? Silakan. Loh, beban pembuktian ada di kamu dong. Kamu yang mau mengatakan Yosua nabi. Iya, sekarang saya tanya balik. Nggak, saya tanya balik. Ada nggak Yosua dikatakan bukan nabi? Ada nggak? Loh, kamu yang harus membuktikan, jangan melempar pada saya. Loh, karena Anda ini kurang ajar. Kenapa Anda kurang ajar? Karena Anda tidak menganggap Yosua sebagai nabi. Kenapa kamu harus mengatakan bahwa dia nabi? Kamu yang harus membuktikan. Kenapa? Semua orang Yahudi, ini kitab yang kalian baca itu kitab orang Yahudi, bukan kitab kalian. Ya, nah, semua orang Yahudi percaya Yosua itu bisa nabi. menunjukkan ayatnya dan saya batal masuk Islam. Itu aja. Saya mau tanya nih, katanya Bang Juma. Ayo, coach. Kalau alasannya seperti itu berarti Pak Esra menolak Musa Nabi dong kalau begitu. Loh, Karena nggak ada letter Bilangan disebut 18 tadi ada bilang Musa Nabi kok. Seorang nabi Pak, ini kan yang kita berbicara secara letterlek, Pak. Anda katakan Yosua bukan nabi karena nggak ada secara letterlek. Sekarang tidak ada juga secara letterlek Musa nabi. Gimana? Urusan lain, kamu tidak bisa. Nah, kan Urusan lain. Dari sekarang juga lain masalahnya. Oke. Ya udah, Pak. Makasih, Pak. Masuk Islam. Mau tanya nih, Ya kan Bang Billy, seharusnya kan begitu kan? Kalau dia menolak Yosua itu nabi karena tidak ada tertulis Yosua nabi, dia harus menolak Musa nabi karena tidak ada secara letterlek Musa disebut nabi. Tunjuk sini di mana Musa disebut nabi. Ayo. Tetapi kalau secara penafsiran, oke, Musa nabi. Sebagaimana yang disampaikan Bang Juma tadi di dalam kitab Bilangan 12. Orang Islam aja Masalahnya begini juga Ustadz Sugi, itu kan yang sedang kita bahas ini adalah dari Tanak, ya kitab Tanak. Sementara referensi dari Tanak pun sendiri itu ada referensinya bahwa Yosua bin Nun itu adalah nabi. Tadi yang coba Bang Billy bukain lagi tadi. Yang dari Koren. Dapat artikel dari turun ya, Bang Juma. Gereja Terima kasih, Bang Yesus Juma. Kristus. Ini juga mengakui Yosua nabi nih. Gereja Yesus Kristus. Nah, ini mengakui Yosua nabi. Yosua seorang nabi. Coba dibuka datanya. Kristen kok nggak tahu Yosua nabi. Ini ya, saya buka datanya ya. Ini ya. Coba dibesarin Umid ini. Oke, bentar. Nih. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Nih ya, ini
Yang nulis ini tidak pernah sholat Jumat, tidak sunat, pemakan babi. Jadi bukan tulisan orang Islam. Yosua sang nabi. Sebuah ujian terakhir sebelum memasuki tanah yang dijanjikan. Nih, Tuhan memanggil Yosua untuk menjadi nabi. Ya, untuk menjadi nabi baru setelah Nabi Musa diangkat ke surga. Sementara orang-orang Israel berkemah di dekat sungai Yordan. Tuhan berfirman bahwa sesudah waktunya bagi mereka untuk pindah ke tanah yang dijanjikan. Ulangan 34 ayat 1 sampai 19 dan Yosua 1 ayat 1 sampai 4. Alma 45 ayat 19. Alma ini apa Bang Billy? Alma itu Kitab dari Mormon. mana itu kitab Mormon. Kitab Mormon itu. Iya, Oh, enggak tahu saya. Iya. Saya ini orang Oke, Kristen iya, itu iya. mengakui gimana sih? Jadi pendeta sekelas pendeta Soru nggak tahu Yosua itu nabi, ini sangat memalukan. Begitu dong. Tadi kan kamu tantang ayah sama kamu gak tunjukkan itu. Lah itu kan sudah ditunjukkan tadi oleh teman-teman. Nah, ditunjukkan oleh teman-teman bahwa tadi juga Musa nggak sebut nabi Musa. Udah. Gitu. Mana ada Musa seorang nabi atau Nabi Musa, mana ada? Nggak ada. Berarti Musa bukan nabi kalau begitu. Bahkan Bileam nggak pernah Ya, disebut nabi Bileam. Poinnya itu dimintai sama saya terkait yang tadi. Jadi jangan bawa ke lain-lain. Tapi aku mau tanya nih, gimana? Boleh gak? Boleh, soal apa? Teman-teman, kalau diberi kesempatan tentang yang tadi aja lah, biar jangan ke mana-mana begitu. Mesias, Boleh Imam. ya? Kayak tentang yang tadi, Apa Bang? Tentang apa Bang? di dalam Silakan, Bang. ulangan 18 tadi. Tentang Yang ada suara anak-anak tolong di mute dulu. Boleh. Mau tanya apa silakan. Yang saya tanyakan ke Bang Juma. Suaranya dibesarin sedikit Bang. Kecil suaranya Bang. Yang saya mau tanyakan ke Bang Juma adalah di ulangan 18 itu bahwa Musa itu membawa demi nama Yahweh atau Yod-Veh-Vaveh atau kata itu membawa nama Hashem atau Adonai. Nah, di mana sejarahnya Nabi Muhammad membawakan nama Yahweh atau Yod-Veh-Vaveh itu atau Hashem itu hingga menggenapi ulangan 18 itu. Di mana sejarahnya Nabi Muhammad membawa nama Yod-Veh-Vaveh itu. Oke, baik. Jadi ketika saudara bertanya tentang hal tersebut, jangan Anda larikan kepada Al-Quranul Karim. Anda larikan aja ke dalam Kejadian 17 sebagai data yang netral, bukan ke Al-Quran dan bukan ke dalam Perjanjian Baru. Di dalam kitab Kejadian 17 ini diterangkan di data 8-nya, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Ini Tuhan menjanjikan, ya. Bahkan dikatakan dalam data sebelumnya, Kejadian 17, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan anak-anakmu dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Siapa yang disunat bersama dengan Nabi Abraham pertama kali? Ismail di usia 13 tahun. Ismail. Berarti Ismail tunduk kepada perintah Tuhan yang datang kepada ayahnya. Nah, ketetapan-ketetapan ini kemudian mengikat kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam menyembah kepada esensi yang sama. Kalaupun kemudian namanya berbeda, itu karena bahasa Ibrani dan cara Tuhan menyampaikan dirinya kepada umat masing-masing, di mana Nabi diutus kepada umat yang berbeda. Itu jelas itu. Jadi antara Tuhannya Bani Israel dan Tuhannya Bani Ismail itu sama.
Itu adalah satu Tuhan yang disembah kemudian adalah Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Tak ada yang lain. Ini dalam kitab yang Anda gunakan juga. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau dan keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Ini tak bisa Anda bantah karena ini adalah perjanjian kekal. Supaya aku menjadi sembahanmu, supaya aku menjadi Tuhanmu, supaya aku menjadi Elohimmu dan Tuhan keturunanmu. Itu jelas. Nah, Ini tuh. Oke, silakan. Saya rasa pertanyaan Anda tidak menjawab karena sampai sekarang orang Yahudi itu masih memelihara nama Tuhan itu, dan kalau kita lihat mereka masih mempertahankan Hashem Adonai Yahweh itu. Nah, sekarang ini ada orang Yahudi, kita tanya aja Bang. Apakah Tuhannya Yahudi dan Islam sama, Bang Billy? Silakan. Ada orang Yahudi di sini, kita tanya langsung. Dia Yahudi apa Islam? Yahudi, Bang Billy Yahudi. Halo Bang Billy. Oh, jadi Ya. bukan Islam. Bukan, dia Yahudi. Enggak, saya bukan Islam. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya ada masuk Islam, karena untuk masuk Yahudi nggak mungkin. Nggak mungkin untuk Silakan masuk Bang Billy. Karena Ini agama kawan Yahudi Kristen itu bukan ini. agama syiar. Gimana? Kawan Kristen ini ingin membedakan antara Tuhan Islam dan Tuhannya Yahudi. Menurut Anda gimana? Silakan. Gini, kita pakai dalil aja, ayat ulangan keluaran 22, keluaran 20 deh. Oke, pakai data ya. Pakai Ibraninya Bang, biar yakin orang ini Iya, kalau iya. Abang Yahudi. Iya, tunggu bentar. Kita akan ke ulangan keluaran 20 ayat 2. Rasak. Oke. Ini data ya. Nggak bisa dibesarkan? Besarin Umi Dini. Oke. Ini rasak, Targum rasak ya. Ini Hebrunya. Anoki Hashem Yahweh Eloheka Asher Hostika Meret Bisraim Mibet Afadim. Nah, ini Ana Allah tuh Alef Lamet Lamet Hei. Ana Allah Robuka ya. Tuh akulah Yahweh Elohimu. Ana Allah Robuka. Jadi Rabi Sadia Gaun, ya Rabi yang sangat khakam ya, seperti giants, raksasa di dalam Torah. Nah, Rabi saya, Rabi Tovia Singer, di dalam podcastnya bersama teman kita, Donditan, ditanya apakah Tuhannya Kristen itu sama dengan Yahudi dan Islam? Dia bilang nggak sama. Tapi Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam itu sama Tuhannya. Esensinya sama, satu Tuhan katanya. Jadi saya sudah pakai data bahwa apakah merujuk kepada pribadi yang sama? oh iya dong. Bukan pribadi. Sabar, bukan. Pribadi itu kalau sabar. Coba gini. Itu kan menyembah satu Tuhan, monoteisme. Ya, sabar. Dengar dulu. Itu merujuk kepada Tuhan yang sama. Biar diterangkan Bang Toleran, biar diterangkan. Ya. Anda diam dulu. Oke, tadi Anda bilang pribadi yang sama. Pribadi, kalau kamu pakai cara berbahasa Indonesia yang benar, kata pribadi itu khusus untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Makanya saya bilang enggak gitu. Karena Tuhan itu bentuknya atau hakikatnya, esensinya bukanlah pribadi, tapi sifat-sifat dia yang bisa kita pahami gitu. Nah, betul. Setuju. Masya Allah. Sama dengan di Islam. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak seperti ciptaannya, maka nggak bisa disebut pribadi. Kalau pribadi berarti dia sosok kan? Betul. Jadi Bang Billy izin ya, ini untuk memperkuat dari pernyataan Bang Billy, di dalam Al-Quran pun sama, dikatakan di dalam Quran surat Ibrahim. Kenapa ini ada perbedaan penyebutan nama? Di dalam Quran surat Ibrahim ayat keempat, Allah berfirman, dan kami tidak akan mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Pada saat Allah berfirman kepada Moses atau kepada Nabi Musa, tentu menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa. Begitupun pada saat Allah berfirman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Allah akan berfirman menggunakan bahasa kaumnya Nabi Muhammad. Kemudian ayat yang kedua di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-133. Allah berfirman, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Jadi jelas ya, Tuhan yang disembah oleh umat Islam juga yang disembah oleh umat Yahudi itu sama. Makanya kenapa di dalam Ulangan pasal 6 ayat ke-4 Nabi Musa menegaskan kepada Bani Israel, termasuk juga Yesus di dalam Markus 12:29. Syama Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, Allah itu Tuhan kita. Sebentar dulu Bang. Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Jadi baik Bani Israel, para rabi menyatakan bahwa Tuhan kami itu sama. Orang-orang Yahudi yang mengakuinya. Silakan. Nanti saya mau cari video Rabbi Tovia Singer biar didengar. Waduh, itu Oh di apa deh? Yahudi silakan. Aku izin turun Silakan dulu ya. ditangkap aja. Oh iya Bang, iya Bang. Saya mau menanggapi ya. Saya boleh nanggapi Boleh. nggak? Saya boleh nanggapi. Silakan. Oke, salam kenal Hot dan salam kenal Bang Billy dan Bang Juma. Salam samsung semuanya ya, semua teman-teman yang ada di grup ini. Nah kalau tadi Bang Shalom. Tadi kalau Bang Billy berkata bahwa Tuhannya yang disembah Musa dan yang disembah orang Islam sama, saya masih meragukan imannya Bang Billy itu seperti apa. Kenapa saya bilang gitu? Karena jelas Muhammad berkata dalam surat 27 ayat 91 bahwa Tuhan yang disembah Muhammad yang itu adalah Tuhannya dari Mekah, dari negeri Mekah, bukan dari tanah. Sedangkan Tuhan Adonai Elohim memperkenalkan dirinya di dalam Ulangan Keluaran pasal 3 dan juga Yesaya 44 ayat 6 bahwa dia adalah Tuhannya Israel. Dia tidak pernah mengatakan dia Tuhannya negeri mana. Tuhan Adonai Elohim hanya memperkenalkan diri sebagai Tuhannya Bani Israel. Tidak pernah menyebut Tuhannya negeri mana. Jadi maksud Anda Tuhannya orang Yahudi Tuhan lokal gitu? Hah? Gimana? Tuhan lokal maksudmu hanya untuk bangsa Israel saja? Yang jelas gini bang. Loh, iya, bentar jawab coba. Apa menurut Anda Tuhannya orang Israel Tuhan lokal? Iya, Anda menanggapi Iya. kan saya masih jawab. Abang diam dulu, saya jawab dong.